الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan pengajian yang sudah kita mulai bulan yang lalu, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid, karya dari seorang faqih, seorang filosof sekaligus dokter, namanya Ibnu Rushd, yang di barat dikenal dengan Averroes. Hidup di abad ke-12 Masehi atau abad ke-6 Hijriah dan abad ke-7. Jadi itu sekarang kita bicara tentang ini toharo, wudu. Wudu itu bagian dari toharo. Toharo itu artinya suci. Jadi ilmu keislaman itu dibagi 3. Yang pertama disebut sebagai ilmu tauhid, atau dalam bahasa baratnya disebut teologi. Yang kedua disebut ilmu syariah, ilmu fikih. Yang ketiga disebut ilmu tasawuf. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi. Hadis Nabi itu diantaranya ada seseorang datang pada Rasulullah. Orang itu pakaiannya serba putih, bersih, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini orang jauh. Kemudian datang pada Rasulullah bersama para sahabatnya. Kemudian orang ini bertanya, mal iman, iman itu apa? Terus jawab Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya. Iman itu kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, dan percaya pada hari kemudian, dan percaya pada qada dan qadarnya Allah. Terus orang ini menjawab, shadaqta, kamu benar. Sahabat bingung ini, orang ini tanya tapi dia membenarkan, seakan-akan muji. Iki kurang ngajar wong iki, kan gitu. Gak sopan pada Rasulullah gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, mal Islam, Islam itu apa? Nabi menjawab, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'addiyaz zakah wa tahujjal bait
wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta. Nabi dia tanya lagi, Islam itu apa? Oh, Nabi menjawab, Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Anda melaksanakan sholat, Anda membayar zakat, Anda puasa Ramadan, Anda melaksanakan ibadah haji jika kamu mampu. Sadaqta, kamu ini benar. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga, mal ihsan. Ihsan itu apa? Oh, ihsan itu Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaklah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Seakan-akan ya. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kamu. Sadaqta, kata orang yang tanya ini, kamu benar. Kemudian pertanyaan keempat, mata sah, kapan kiamat itu terjadi? Nah, kemudian Nabi menjawab, mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Nabi menjawab, orang yang ditanya itu siapa? Nabi. Tidak lebih pandai, tidak lebih alim daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu juga, karena yang ditanya tidak lebih alim dengan yang bertanya. Terus dia ditanya lagi, akhbirni ma asyratuha. Beri kabar saya apa tanda-tanda kiamat itu. Nah, terus Nabi menjawab, Nabi tanda-tandanya, yang sekarang kaya nanti miskin, yang nanti miskin nanti kaya, yang sekarang lemah nanti kuat, yang sekarang orang budak nanti menjadi pemimpin. Jadi kalau bahasanya Jawa, wala wali ijaman. Itu kalau orang Jawa kan. Ya kayak gitu jawaban Nabi. Kemudian nanti Anda akan melihat gedung-gedung pencakar langit, dan ada orang yang kufatan oratan, pemimpinnya itu ya banyak orang miskin di situ, tapi gedung-gedungnya ya mungkin kayak sekarang. Jadi tanda-tanda kiamat seperti itu. Ini jawabnya. Setelah selesai, ini orang ini dekat sekali sama Nabi. Orang nggak ngerti, bingung sahabat itu. Sopo sih wong iki? Padahal tidak ada tanda-tanda bahwa dia orang jauh, tidak ada. Pakainya rapi segala macam dan serba putih. Setelah itu pamit pada Nabi. Nabi mengantar sampai setelah itu menghilang. Terus Nabi tanya pada sahabat itu, kamu tahu tadi yang datang itu? Tidak tahu Nabi. Kok cek kurang sopan orang itu? Kamu tahu? Itu Jibril datang pada kamu mengajari agama padamu. Melalui Nabi suruh jawab, ngajari agama pada. Kaget semua. Loh kalau tahu itu Jibril, waktu lah salaman katanya. Tidak ada yang salaman itu. Nah, itu hadis ini menjadi dasar keilmuan Islam. Nah, ini yang masuk ke sini. Jadi pertanyaan itu jadi dua pertanyaan jadi satu ilmu. Pertanyaan pertama, mal iman. Iman itu apa? Kan dijawab, itu rukun iman itu. Sama pertanyaan keempat, kiamat itu kapan? Itu menjadi satu ilmu, namanya ilmu tauhid.
atau ilmu teologi, atau juga berkembang karena nanti berkembang dengan filsafat disebut ilmu kalam. Itu ilmunya ini. Nah itu banyak perguruan-perguruan tinggi itu ada fakultas prodi ilmu akidah, ilmu filsafat. Jadi satu akidah filsafat itu. Jadi fakultas. Nah, itu mengkaji bagaimana Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Kemudian ilmu yang kedua, pertanyaan Islam itu menjadi ilmu fikih, ilmu syariat. Dan ini yang kita bicarakan sekarang. Yang kita ngaji ini ilmu syariat. Kalau ilmu kalam itu bersifat teoritik, spekulatif, teori-teori. Tapi kalau ilmu fikih itu yang kita laksanakan. Jadi, tapi dasarnya harus dari tauhid. Dasarnya harus dari tauhid. Baru kita laksanakan, namanya ilmu syariah. Kalau di dalam bahasa, karena syariah itu yang dari Allah, yang tidak mungkin bisa berubah, itu syariah namanya. Maka ilmu yang bisa berubah itu karena masuk intervensi akal manusia, maka itu beda-beda, pemahamannya beda-beda, terus disebut ilmu fikih. Fikih itu artinya faham, jelunturnya begitu. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga kan ihsan tadi. Ihsan antakbudallah karena kata roh, itu disebut ilmu tasawuf. Tasawuf itu artinya apa? Bersih juga. Nah, ilmu tasawuf itu bersih, artinya kerja hati. Jadi setelah melaksanakan syariat harus dengan hati yang murni, dengan hati yang jernih, dengan hati yang suci. Nah, itu disebut ilmu tasawuf. Sebab kalau ilmu tasawuf, kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau melihat kita itu merasa melihat Allah, kan khusyuk kita. Udah lihat Allah kok. Kita melihat Allah kok. Tapi orang ada yang tidak mampu melihat Allah. Karena sebetulnya melihat Allah itu tidak mungkin dengan mata kepala. Ainur Roksi namanya. Kemudian yang kedua disebut ainul qalbi, mata hati. Yang ketiga ainus sirri, yang bisa komunikasi dengan Allah, bisa melihat Allah, itu disebut ainus sirri. Ainul qalbi bisa tapi masih remang-remang. Tapi ainus sirri itu menjadi terang benderang. Kita bisa komunikasi dengan Allah. Lah, yang membicara ini adalah ilmu tasawuf. Jadi perhatikan ainul roksi, mata kepala. Kita ini semua orang bisa ainul roksi. Yang kedua disebut ainul qalbi, mata hati. Ini tidak semua orang, tapi semua orang bisa, hanya tidak semua orang sensitif, bisa konsentrasi, bisa melihat Allah. Tapi kalau sudah sampai pada yang ketiga ainus sirri, mata nurani. Di hati itu ada nuraninya, dan nuraninya itulah yang mampu, yang sensitif melihat Allah. Lah, ini yang bicara ini namanya ilmu tasawuf. Sedangkan pertanyaan keempat sama yang pertama menjadi satu ilmu, namanya ilmu tauhid. Nah, jadi ini yang menjadi dasar keilmuan di dalam Islam. Nah, kita sekarang bicara tentang apa? Tentang toharoh yang dimulai dengan wudu. Nah, ini. Di sini, tapi ini tiga ilmu ini dalam perbuatan sehari-hari harus satu bagian. Ilmunya saja yang orang ahlinya beda. Tapi dalam praktek itu harus integrasi jadi satu.
Buktinya, nah kita lihat. Biasanya kalau ilmunya itu ilmu tasawuf, kitab itu dimulai dengan ikhlas. Jadi babnya bab ikhlas. Ikhlas ini kerja apa? Kerja hati. Nah, berarti hatinya harus bersih. Kalau ilmu apa? Ilmu fikih dimulainya dengan toharoh. Artinya apa? Suci. Ikhlas juga suci. Hatinya harus suci karena Allah saja. Sedangkan ilmu fikih, ilmu syariah itu juga toharoh yang artinya suci. Tapi kalau yang pertama suci hatinya, yang kedua suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Nah itu. Jadi dan kalau yang pertama susah, yang tahu itu dirinya dan Allah. Allah yang tahu dan dirinya. Tapi kalau ilmu fikih itu transparan. Kita tahu, tetangganya tahu, semuanya tahu. Itu ilmu fikih. Yang kita bicara ini ilmu fikih. Kata orang Jawa ilmu katon. Nah, kayak ilmu katon, ketok moto gitu, lihat. Nah, jadi nanti kalau ilmu tasawuf lain lagi ya tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi integrasi dalam sehari-hari harus seperti ini. Nah, ini mungkin pengantar ini penting untuk supaya kita beribadah itu sudah terintegrasi pada 3 ilmu. Tidak boleh itu satu ilmu loh. Kalau orang ini ilmunya yaitu keahlian, beda ya. Tapi kalau ibadah harus 3 ilmu sekaligus. Jadi jenengan misalnya sholat, ya 3 ilmu. Pertama kan niat, ikhlas kan, harus ikhlas, hati harus bersih. Namanya toharatul qalbi. Hati harus bersih, harus suci. Dari apa? Dari syirik, dari riya. Itu harus bersih. Dari kepercayaan selain Allah, itu harus bersih. Ya memang tingkatannya beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Kemudian yang kedua, toharatul jawarih, sucinya anggota tubuh dari an-najasah, sucinya anggota tubuh dari najis. Najis sudah ada, dari kotor. Kalau di fikih itu diperjelas. Suci badannya, yang katon Pak. Kalau di dalam ini kan ada darah kita, yang katon aja, yang katon di luar. Nah, di dalam ini kan ada kotoran, nah, itu nggak masuk. Nah, tapi begitu keluar berarti tidak suci. Nah, jadi darah tidak boleh keluar, segala kotoran tidak boleh keluar berarti tidak sah kalau itu terjadi. Nah, makanya yang katon-katon. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sucinya toharatul qulub an ma siwallah. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga ini suci dari dosa. Jadi suci dari dosa. Jadi harus terintegrasi. Nah, makanya kita sekarang kalau di dalam fikih
harus seperti itu, dalam beribadah harus seperti itu. Tetapi kajian kita sekarang yang katon-katon, makanya ilmu katon ini. Lah, teorinya kalau di dalam fikih itu teorinya adalah ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nanti di bidang, kalau di haji ada namanya wajib, itu beda. Kita syarat rukun. Jadi ngertinya ketika orang, dan ada waktu. Jadi tapi itu masuk dalam syarat itu. Jadi ibadah, kalau ibadah mahdhah yang akan kita bicarakan adalah ada syarat, ada rukun. Syarat itu harus ada sebelum perbuatan dilaksanakan. Kan ya, syarat jadi pegawai, syarat jadi pengurus masjid. Sebelum jadi pengurus, syarat itu harus sudah ada. Itu gitu. Nah, kalau rukun, apa yang harus dilakukan supaya perbuatannya itu sah. Nah, dan ini ada pada umumnya menggunakan dalil Quran, dalil hadis. Kalau Quran tidak ada, maka menggunakan dalil logika, dalil akal. Kalau tidak ditemukan, apa ada yang tidak ditemukan? Ada. Nah, terus kadang-kadang ke Quran pun atau hadis pun, karena menggunakan logika, menggunakan akal, itu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Maka akan terjadi, sudah bisa diketahui, terjadi perbedaan pendapat. Makanya kalau orang belajar ilmu fikih, namanya ilmu fikih perbandingan, itu fanatisme itu tidak terjadi. Nek orang jeluntrung sitok ae dan metenteng, wah itu dhek sing bener, orang lain salah. Itu begitu caranya. Tapi kalau orang sudah tahu, ya memang beda. Kalau beda cuma diapakan? Memang disuruh sama. Ya sudah, dia seperti itu, kita seperti inilah ini. Soal nanti lebih kuat mana, itu masing-masing mengarasari dirinya lebih kuat. Ya sudah, laksanakan. Jadi kita menghindari itu tujuannya. Baik, sekarang kita bicara tentang wudu sekarang. Bagian dari toharoh itu adalah wudu. Dalilnya sudah saya sampaikan kemarin. Sekarang ada pertanyaan, apakah niat itu syarat dalam wudu? Nah, apakah niat itu syarat dalam wudu? Itu pertanyaan pertama. Ini ulama berbeda pandangan. Kalau gampangannya ya sudah, bukan syarat itu. Niat itu rukun. Nah, kata yang satu syarat itu. Makanya para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini menggunakan istilah ikhtalafa ulamaul amsar. Ulama yang tinggal di kota-kota, di negeri-negeri berbeda pandangan. Nah, dulu ini banyak orang Amsor itu kota-kota itu gak paham. Apa ini maksud? Dikira Mesir Amsor itu. Bukan. Amsor itu maksudnya kota-kota yang waktu itu ditinggali oleh para ulama di abad ke-12 Masehi, abad ke-6 Hijriah, abad ke-12 13. Mana itu kota itu? Kota itu jelas Mekah, Madinah, kemudian Baghdad,
kemudian Damaskus sekarang ini, kemudian Fas itu Maroko ya, kemudian Kairawan itu daerah Tunis sekarang, Tunisia, kemudian Eropa itu di Spanyol namanya Cordova, dan ini orang Cordova kan, ini siapa, Ibnu Rus ini orang Cordova, orang Kurtuba, makanya namanya Kurtubi, itu Cordova, dan diarabkan Kurtuba. Jadi ulama yang tinggal di kota-kota tersebut berbeda pandangan. Nah itu maksudnya. Jadi nanti beda pandangan. Apakah niat itu menjadi syarat dalam sahnya wudu atau bukan? Tapi mereka sepakat bahwa orang berwudu itu harus berniat. Jadi tidak hanya wudu, seluruh ibadah itu harus ada niat. Mereka sepakat ini. Tapi apakah niat itu harus sudah ada sebelum wudu dilaksanakan atau ketika dilaksanakan? Kalau yang menyatakan bahwa sebelum dilaksanakan itu karena dasarnya idza kumtum ila sholati. Ya di dalam Al-Qur'an itu kan begitu. Berarti ketika berkehendak, ai idza aradtum. Berarti sebelum ini harus sudah wudu. Nah, itu. Kemudian sedangkan yang satu enggak, itu niat wudu ya ya rukun wudu. Sholat, ya niat sholat, rukun sholat. Nah, tapi ulama yang satu menyatakan enggak, karena di Quran idza kumtum ai idza aradtum, maka harus ada sebelum. Itu pandangannya. Wes gak usah diperdebat, no. Jangan ngono pendapatnya. Nah, kita ini hanya nerima saja. Gitu. Kemudian dan mereka kalau sudah berbeda pandangan, gak ngeklaim aku sing bener, ya enggak. Hanya pendapatku seperti ini. Dan mungkin saja pendapatku salah dan pendapatmu yang benar. Tapi saya sekarang pendapat saya yang benar. Nah, tapi kemungkinan saya salah ada. Itu loh, itu cara berpikirnya. Maka mereka enak gitu. Kemudian yang jadi dasar di dalam Al-Quran apa namanya, niat itu menjadi dasar. Itu kalau di samping tadi itu disebut di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah nanti dilihat itu. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah pada Allah secara ikhlas. Ikhlasnya itu niat. Tafsir para ulama, ikhlas itu niat. Jadi ibadah apa saja harus ada niatnya. Tanpa ada niat ibadahnya tidak sah. Itu persoalannya begitu cara berpikirnya kalau ilmu fikih itu. Kemudian ini dasarnya Qur'annya itu. Kemudian dasar hadisnya apa? Itu hadisnya panjang. Pendeknya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Lek niate apik dapat pahala, niate elek dapat dosa. Jadi diukur dari niat yang ada di hati. Maka niat menjadi rukun, kata yang satu, niat menjadi syarat. Harus ada sebelum ibadah, harus sudah.
Ini cara berpikirnya. Maka sejumlah ulama itu pandangannya, ada yang menyatakan niat itu adalah syarat, ada yang menyatakan niat itu adalah rukun. Jadi kesepakatannya di sini, yang penting orang ibadah harus ada niat, entah jadi syarat, entah jadi rukun. Itu mereka sepakat. Itu jadi sebab perbedaan pandangan itu adalah diantaranya sebabnya itu wudhu ini ibadah mahdhah atau ibadah, kalau ibadah mahdhah itu istilahnya ibadah mahdhah ma'qulul makna. Ibadah mahdhah yang maksudnya itu rasional, masuk akal. Tapi yang satu mengatakan wudhu itu adalah ibadah ghairu ma'qulil makna. Ini sebabnya. Ibadah itu adalah, wudhu itu adalah ibadah yang tidak bisa dirasionalkan. Oleh karena itu harus melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi, ojo takon. Kata yang satu enggak, ma'qulul makna. Jadi orang merekayasa kan pemikirannya, kenapa kok harus wudhu kalau orang sholat? Ya memang harus bersih. Kan bersih ini ma'qulul makna. Kata yang satu enggak, ya memang diperintah oleh Allah, sudah laksanakan aja. Gak usah mikir ini karena Nabi ini, karena begini, gak usah. Karena itu tidak bisa dipikir. Dalilnya yang ghairu ma'qulil makna ini. Kalau benar wudhu itu adalah ma'qulul makna, misalnya, kenapa kalau orang ngentut kan batal wudhunya? Kok yang dibasuh di sini bukan di sini? Kan gitu ajarannya, kan begitu. Tidak disuruh basuh sini kan? Enggak. Nah, berarti ada ini cara berpikirnya. Nah, jadi wis gak usah dianu lah. Apa namanya? Gak usah diperdebatkan cara berpikir, tapi kita tahu logika mereka dalam berpendapat. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian orang wudhu itu kan membasuh apa? Membasuh wajah. Ini tapi yang kalau membasuh wajah itu masih tidak ada perbedaan pandangan. Kalau membasuh wajah sini, istilahnya bukan membasuh, mencuci, ghuslu. Beda ya kalau ghuslu sama mashu. Faghsilu wujuhakum, di dalam Al-Qur'an faghsilu wujuhakum. Membasuh, maksudnya kalau membasuh itu air itu harus mengalir. Kalau apa istilahnya? Kalau mashu itu membasahi, itu tidak harus mengalir. Nah, itu kalau rupanya di dalam membasuh muka tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tapi nanti ketika mashur roksi, karena satu niat kemudian membasuh wajah, setelah itu mencuci tangan. Nah ini nanti yang berbeda itu problemnya, air juga harus ini. Yang berbeda nanti karena tangan sampai ilal marafiq. Ilal marafiq ini tangan semua atau sampai ke sini
atau lebih ke sini sedikit. Nah ini yang beda. Kata yang satu ya harus minimal sampai sini, kalau perlu agak ke sini sedikit. Karena dari kata-kata min itu, min ila, min dan ila. Dari tangan ilal marafiq. Kata ila, ilal marafiq di dalam Al-Qur'an sampai ke siku. Siku ini mana batasnya? Sini. Terbasuh semua. Ada yang mengatakan walaupun nggak sampai sini sedikit aja, masih sampai garis itu sudah cukup. Kata yang satu harus lebih. Jadi kita juga kalau ini perbedaan pandangan ini jangan dianggap terlalu ngono sih, kak siji aja. Jangan begitu. Ya kalau kita minimal ya ada yang berpendapat minimal lah. Nah biasanya kalau Imam Syafi'i itu ihtiyat. Ada istilah ihtiyat. Ihtiyat itu adalah hati-hati. Maka minimalis itu ditambahi sedikit. Jangan-jangan yang benar itu yang ada tambahannya gitu. Ini perbedaan. Itu di saya tidak menyebut nama orang ya. Yang jelas karya siapa namanya Ibnu Rushd ini madhab dia itu madhab Maliki. Tapi walaupun madhab Maliki kadang-kadang juga keluar dari madhab Maliki. Karena orang pinter itu kan Pak, pendapatnya sendiri. Kadang-kadang dia ngeritik juga pada madhab Maliki. Jadi saya tidak menyebut. Itu perbedaan di situ. Tapi kesepakat mereka bahwa wajah dan tangan itu harus nyuci, ghuslul yadain, bukan mashul yadain. Jadi misalnya kita air gini, biar terus diginikan, terus digini-ginikan, itu namanya mashu. Tapi kalau ghuslu, kalau mencuci itu harus mengalir air. Makanya kalau kita biasanya kan pakai keran ya, keran gitu. Itu meyakinkan. Ya. Kalau nggak pakai keran itu kan gini kan diginikan kan. Tapi kalau pakai keran jelas. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga adalah ini yang rukun Pak, yang rukun. Nanti yang sunnah beda lagi. Bukan membasuh ya. Membasuh kepala, sebagian kepala. Jadi di dalam Qur'annya itu pakai ru'usiku. Ru'us itu kan kepala. Tapi yang dimaksud kepala adalah roksu apa? Sya'ru ru'usikum, rambut kepala Anda. Kemudian dia ini ada yang gini, ambil air gini diginikan. Ini yang maksimal ini. Semua rambut di apa namanya? Di mashu. Mashu itu diusap. Semua. Tapi mazhab Syafi'i itu menyatakan ba'dur ra'si, pada Qur'annya pakai ru'us, tapi dia ba'dur ra'si, sebagian rambut saja itu sudah cukup. Dalam fikih itu ada 3 istilah sebetulnya. 1 sempurna, 2 cukup, 3 kaopopo, la ba'sa. Ya ini semuanya sah. 1 sempurna tam, 2 namanya cukup, yakfihi. Kemudian yang ketiga labasa, ora opo-opo, ora dosa, itu kayaknya. Itu ketika sah. Kalau di bawahnya itu tidak boleh. Jadi yang Imam Syafi'i itu menggunakan istilah cukup.
Jadi yang kedua. Sedangkan menurut mazhab Hambali terutama yang salafi kalau di sini itu harus semua. Makanya orang wudu itu kan macam-macam, Pak. Ada yang seret gini diginikan kan? Kemudian ada yang enggak begini, hanya diginikan saja, iya kan? Sedangkan yang ke telinga segala macam itu sunnah. Jadi sepakat itu sunnah. Kan ada yang begini kan? Itu sunnah. Kemudian di yang berikutnya baru yang namanya mencuci kaki. Kaki kan ka'bain. Ka'bain itu apa? Ka'bain itu mata kaki. Lah mata kaki itu gimana? Apakah harus di atas mata kaki atau cukup mata kaki? Ya kan, al-ka'bain. Maka pertama yang berpendapat cukup mata kaki. Kalau mata kakinya sama tumitnya semua ke bawah itu sudah terbasuh, itu sudah cukup, sudah sah. Tapi istilahnya cukup. Kalau yang sempurna harus di atasnya mata kaki semuanya, termasuk tumit. Kan banyak memang Nabi pernah menyatakan wailun lil aqab, celaka bagi tumit-tumitnya kadang-kadang nggak ikut dibasahi. Nah, disitulah orang ketika melaksanakan ibadah wudu itu ada yang seperti itu, tapi tidak boleh keluar dari minimal. Jadi paling minimal itu la ba'sa bihi. Kalau yang maksimal sempurna. Kalau yang yang kedua adalah cukup. Kemudian yang ketiga la ba'sa bihi. Jadi kita harus husnudzon pada orang. Misalnya kita harus husnudzon, melihat orang itu husnudzon, Pak. Husnudzon, oh ini ngikuti la ba'sa bihi, ora apa-apa. Oh ini mengikuti pola yang cukup, yakfi, cukup. Kalau yang ini, oh ini yang sempurna. Kalau jenengan kan pilih yang sempurna kan? Nah gitu. Jadi tapi misalnya lihat orang, nggak usah kita mengatakan wah ini tidak sah gitu. Ya, karena ada tingkatannya tadi. Itu ketiga-tiganya itu sah. Nah itu di dalam sikap kita dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga sekarang kan ada rukun, kemudian ada masnun itu yang disunnahkan. Lah yang disunnahkan itu diantaranya adalah telinga. Kemudian ketika sebelum masuk itu harus kumur-kumur. Kemudian yang disebut madmadah. Kemudian harus menghirup air ke dalam hidung. Itu sebetulnya dilakukan sebelum wudu. Kemudian kalau orang baru bangun tidur itu kemudian mau wudu itu tangannya dicuci dulu sebelum wudu, karena dikhawatirkan najis tangannya itu dicuci dulu, baru berkumur-kumur semuanya 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung 3 kali, baru mulai wudu. Nah niat itu secara fikih muqtaronan bi fi'li. Nah at-talaffuz bin niyah itu beda-beda ulama. Ini yang juga kadang-kadang kita tukaran beiku. At-talaffuz bin niyah nek wong Jawa nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari billahi ta'ala. Iki kalau diajarkan nang wong kutha kedawon gak apal-apal. Misalnya, tapi kalau di kampung saya belajar di
dulu saya masih kecil itu ya diajari gitu. Mungkin kalau bapak-bapak sudah jadi orang kota nggak diajari itu. Diajari nawaitul wudu'a, niat ingsun wudu, maka kanggo menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya bersamaan dengan ini begitu. Itu kata yang satu nggak pernah diajarkan Nabi ki bid'ah iki. Kan yang begitu ada kan? Ada. Kereng itu kereng. Sebetulnya itu untuk tahdirul qalb. Itu sarana untuk hati ini hadir ketika kita melaksanakan. Itu ojo kereng-kereng lah. Nah, kemudian yang kedua, pendapat kedua, an-niyah fil qalbi wa muqtaranan bi fi'li. Niat itu ada di hati dan bersamaan dengan perbuatannya. Jadi tidak usah diucapkan, ada di hati kan? Ya pokoknya saya wudu untuk melaksanakan sholat. Sudah gitu aja, ada di hati, tidak usah di niat. Karena Nabi tidak memberi contoh seperti itu. Tidak diberi nawaitu wudu'a, tidak ada itu dalam hadis, tidak ada. Tapi ojo nyalano itu loh. Ojo nyalano, gak usah menyalahkan karena itu tujuannya untuk menghadirkan hati. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita enak, jadi berbeda itu indah. Jadi ojo tukaran. Nah, itu yang penting. Jadi kita belajar begini ini supaya tahu argumen masing-masing. Kalau tidak pakai niat, itu hatinya ketakut kemana-mana, maka diberi nawaitul wudu'a. Tapi kan nggak jaminan juga. Ketika nawaitul wudu'a pikirannya nanti inti juga. Bisa juga gitu. Tapi ada cerita kecil ini. Dulu di Surabaya itu ada seorang pemuda namanya Ustadz Ahasan. Waktu itu masih muda lah, umurnya belum sampai 30 tahun. Kalau nyalon presiden belum memenuhi syarat waktu itu. Misalnya. Nah, tapi pinter ini. Belajar fikih tradisional. Ketemu sama Kiai Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah ini dulu tokoh ulama tradisional dari Jombang, dari Tambak Beras. Kan ini totolan kain di Ampel sana, di Surabaya ini peristiwanya. Terus sedang rame orang sholat itu pakai usolli apa enggak? Kata yang satu bid'ah, kata yang satu itu sunnah. Orang berdebat. Ini di tahun-tahun 30-an Pak, tahun 30-an lah. 1930-an. Kemudian Kiai Wahab ini ketemu sama Ustadz Hasan ini. Ustadz Hasan, enggak Yai, orang sholat baca usolli atau orang wudu pakai nawaitul wudu'a, hukumnya apa? Ya sunnah Yai. Endi hadis? Mana hadisnya? Mana Quran? Dia Ustadz Hasan ini. Gak ingat dia apa? Saya nggak pernah dengar ada dilafatkan. Tapi di kitab fikih talaffuz bin niyah sunnah. Dalam kitab-kitab fikih begitu memang. Kaget Ustaz. Enggak ya, saya tidak bisa menjawab sekarang, tapi saya nanti akan jawab. Pulang dia, belum ada Google seperti itu. Zaman itu kan belum ada Google. Langsung dia buka kitabnya. Ini Hasannya orang India. Kemudian buka kitab, cari kitab-kitab fikih dari semua madhab. Nyari hadisnya Pak. Tapi kalau di fikih ada itu talaffuz bin niyah, itu disebut wa talaffuz bin niyah sunnah. Gak ketemu Hasan. Terus
kira-kira 2 minggu 3 minggu setelah itu ketemu lagi di Surabaya. Gimana Ustaz Hasan? Sudah ketemu? Tidak ada. Begitu berarti bagaimana itu hukumnya? Ya itu bid'ah ya. Jadi rupanya yang membuat Hasan kemudian menjadi tokoh penentang bid'ah itu Kiai Wahab. Dan Kiai Wahab itu tokoh NU yang memang konsisten dengan apa namanya, dengan pemahaman pakai niat itu, talafud bin niyah itu. Jadi itu asalnya. Nah, nanti terus berkembang. Ustaz Hasan itu mengembangkan, masuk dalam gerakan namanya Persis, Persatuan Islam, yang Kiai Wahab menjadi tokoh Nahdlatul Ulama. Beda ibadahnya. Coba kita di masjidnya wong NU mesti usolli gitu. Tapi kalau NU yang sudah berada di kota menyesuaikan diri, iki jenenge ana usolli apa enggak, kan gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita harus tahu kondisi masyarakat. Ada semacam negosiasi, Pak. Harus menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Jadi kalau jenengan nanti di komunitas yang baca usolli, ya sudah diem aja, yang ikuti aja, gak usah menentang. Dan menentang itu jenenge tukaran. Tukarannya itu harus gak oleh. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ini sekedar untuk wudhu. Nanti di bulan depan sudah masuk ke sholat. Saya kira itu ojo susuk ake-ake yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas penjelasan masalah ini. Tadi mengenai masalah orang datang pada Nabi berpakaian putih, bukan hadis dari Umar. Kata saya itu Umar duduk di dalam majelis, katakan orang itu berbaju putih, berambut hitam, tidak ada tanda-tanda orang bepergian. Nah, sehingga ini timbul persoalan. Kemudian ahli tafsir mengatakan Jibril. Nah itu tapi kita nggak masuk sini. Kita mencoba masuk ke ini hadis apa Al-Quran Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faqum. Tapi kalau kita masuk ke wilayah perbedaan itu, kalau Imam tadi kan Pak Prof menyebut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu memahami huruf ba itu sebagian. Nah, sementara Imam Malik memahami takkid, menguatkan. Jadi kalau Imam Malik menguatkan berarti seluruhnya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu sebagian, makanya terjadi segala ataupun dasar. Tetapi kan kalau kita mengacu pada dua perbedaan antara kan Allah sendiri dan Rasul itu sudah tahu itu terjadi, kemudian dari pasti ada perbedaan. Makanya itu Allah menganjurkan atau memerintahkan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara kalau kita ada perbedaan, tentu kita harus kembali pada Sunnahnya. Ya, akhirnya Rasul seperti memasuk kepala dari padukan. Yang kedua, memang Pak Prof tadi cerita masa kecilnya kan, masalah suami, nawai, memang kita sama-sama jadi seperti itu. Bahkan ketika saya waktu belajar itu kalau malam ngapal itu terus, Prof. Tapi setelah kita buka buku, kita semakin umur semakin terus, ya akhirnya mengacu pada memang niat itu sebenarnya di dalam hati. Terus tadi seperti kudu itu ada yang bisa dilogikakan atau yang nggak bisa. Tapi kalau kita kembali pada esensi manusia, menurut saya tadi kan
Prof berbicara masalah buang angin gitu. Tapi ketika buang angin itu kan secara manusia kita akan malu itu. Makanya di dalam wudhu itu kita satu-satunya ibadah yang diperintah untuk wudhu kan hanya sholat. Karena ketika kalau nanti ini lebih yang tajam, wajib sholat apa yang bisa diwajib. Tetapi kalau kita melihat dari sudut tatanan itu pada dasarnya secara manusia itu malu. Makanya ketika mau kencing ya pasti makanya ada tempat. Walaupun di jalan kalau namanya manusia mau kencing pasti sembunyi. Karena pada diri manusia itu tertanam sifat malu. Dengan sifat malu ini kita mencoba bahwa ketika orang malu muncul itu maaf ini pikiran kita atau gajah kita itu perempuan betul. Karena perempuan mengembalikan pada posisi laki-lakinya itu adalah tubuh. Sambut. Kita masuk ke logikanya, tadi kan ada yang bisa apa yang apa adanya yang kita kerjakan. Iya. Kita pernah suatu kajian di Lumpur, itu ustadznya itu dari salah satu direktur perguruan tinggi, bahkan beliaunya juga dosen. Karena beliaunya dosen juga menawarkan tanya jawab. Kita coba bertanya, kenapa kita sholat harus duduk? Beliaunya jawabnya ya, pokoknya kerjakan gitu. Rasionalismenya seperti ini. Iya. Nanti kalau kita kaitkan dengan hakim sholat itu masuk ke wilayah esensi manusia. Makasih Pak. Oke. Baik. Jadi dalam memahami Al-Quran, teks Al-Quran, orang bisa mendekati dari pendekatan bahasa, kemudian pemahaman bahasa itu dikonfirmasi dengan hadis. Jadi tidak ansih gitu, dikonfirmasi dengan hadis. Hadis itu ada 3. Ada yang Nabi berbuat disebut fi'lun Nabi. Yang kedua, Nabi bersabda disebut qaulun Nabi. Kemudian yang ketiga, takrir. Nabi orang melakukan terus Nabi tidak apa-apa. Ada 3. Ini kadang-kadang orang sing kereng-kereng gitu. Hadis itu dikira qaulun Nabi dan fi'lun Nabi, sedangkan yang takrir itu tidak dianggap hadis. Terus nyalahno. Ini saya kan sudah tua ya. Saya itu sudah kenyang dengan debat. Nah, gitu. Jadi saya tahu cara berpikirnya. Pada umumnya orang itu berpikir seperti itu karena menganggap takrirun Nabi itu tidak dianggap hadis. Padahal kalau kita mempelajar ilmu hadis itu ma'uslida ilan Nabi fi'lan wa qawlan au takriran. 3-tiganya itu. Terus muncul itu tadi kembali ke Quran dan hadis gitu. Iya, kabeh Quran dan hadis. Hanya yang satu mungkin di fi'lun Nabi gak ketemu, di qaulun Nabi tidak ketemu, tapi di takrirun Nabi itu ketemu. Sahabat melakukan, Nabi ora opo-opo. Nah, jadi kita kembali ke topik sekarang. Misalnya kalau Imam Syafi'i ba'dur ra'si,
Cukup. Perhatikan Imam Syafi'i itu cukup. Yakfihi. Jadi bukan Imam Syafi'i memang harus begitu, enggak. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yakfihi, cukup. Nah, sedangkan yang tadi yang semua harus dibasuh gini, itu adalah yang sempurna. Apa Imam Syafi'i menyalahkan? Enggak, wong itu yang sempurna. Sing biasa sing nyalano sing gini ini dianggap tidak salah, ini yang bahaya. Nah, gitu lah Pak. Imam Syafi'i itu cukup. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan ada yang menyatakan wamsahu biruusikum. Baknya itu bermakna ba'du. Tapi itu kan sebagian pemahaman. Sebagian pemahaman, enggak seluruhnya. Nah, kan gitu. Nah, jadi itu yang harus kita menjadi pedoman kita gitu. Jadi kita enak gitu. Jadi jangan di peta kompli. Kita kembali ke Quran hadis. Lah iya, hadis inti. Nah, kalau hadisnya mungkin 3 tadi, 2 tadi, ya. Tapi kan kita harus perhatikan yang hadis ke yang takrir itu. Contoh ini, nanti belum sampai waktunya, tapi contoh aja. Orang baca doa iftitah nek wong Muhammadiyah itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta binal masyriq wal maghrib. Kemudian kalau yang biasanya saya belajar kan di kampung itu pakai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila. Ini wajah itu ada ininya. Nah itu saya belajar seperti itu. Terus dia bilang saya belajar hadis. Saya itu belajar hadis dari A sampai Z, tamat. Bukan belajar hanya untuk kepentingan, enggak, belajar. Saya belajar. Memang di hadis Nabi itu ada 2 di hadis Nabi. Hadis sahih semua. Hanya yang dari Nabi itu pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau dari riwayat Abdullah bin Umar pakai kabira walhamdulillahi katsira. Nah ini kan dari Ibnu Umar ini kan dia dari kreasinya dia, tetapi oleh Nabi dipuji, gitu. Bukan dari Nabi, tapi dia sendiri buat, tapi oleh Nabi dipuji. Apa bukan hadis ini? Hadis juga, buktinya disebut dalam Sahih Muslim. Gitu loh. Saya kan pernah debat Pak, debat dulu masih muda saya, sekarang sudah enggak, masih mudanya. Seperti bapak ini, bapak kan masih kayak muda. Jadi kayak muda itu wong mengkel. Lah ini ada hadisnya. Tak bilang, saya buka hadisnya. Waktu itu saya masih umur 19 tahun lah kira-kira. Buka ada hadis. Wah, ada ya katanya. Udah sampai kok bilang nggak ada hadisnya dari mana? Dari tanya jawab bukunya Hasan. Ternyata nggak ada hadisnya. Ya itulah yang menjadi masalah. Nah, jadi kita nggak bisa terus mengklaim kalau ilmu kita itu masih terbatas, yang dibaca bukunya orang yang untuk mempertahankan pendapatnya sendiri. Kan itu buku-buku itu kalau aliran-aliran itu mendapat sendiri. Kenapa kok saya milih Bidayatul Mujtahid? Karena Bidayatul Mujtahid itu netral. Tidak pro ke madhabnya sendiri, tidak. Waktu orang lain kalau ini ya ditarjih oleh dia. Nah gitu loh. Nah kalau yang buku-bukuan itu gitu, menangnya dewe. Coba penceramah juga begitu. Coba ada penceramah terkenal bilang di hadis saya sudah baca ribuan hadis, bukan kitab, bukan hadisnya kitab. Padahal kitab hadis itu bisa sampai ribuan.
Tidak ada ini wajah tu wajah lagi. Itu kan karena kurang modal. Itu loh Pak. Jadi kita jadi hadis itu jumlahnya banyak, kitab hadis banyak, dan nanti kitab-kitab hadis itu kan dinilai oleh ahli hadis. Jadi para ulama dulu di Indonesia yang mengajarkan ilmu-ilmu tradisional di bidang peribadatan itu memang tidak mencantumkan hadisnya, tetapi itu ada hadisnya, hanya tidak dicantumkan. Nah, makanya nanti untuk mengatasi persoalan setelah Islam jadi di kota ini, kitab kita seperti takrib itu yang lengkap dengan hadisnya. Makanya disebut at-tadhhib fi adillatit takrib. Nah, itu. Jadi ada dalilnya. Kalau dulu kitab-kitab itu kalau dalile. Saya ada buku karyanya Kiai Asnawi Kudus. Judulnya wong Jawa, Pak, Pasolatan. Bahasa Jawa tapi tulisan pegon. Ya, yang dilaksanakan orang-orang NU itu pedomannya dari situ. Dan pedomannya. Tapi ada hadisnya enggak ada memang. Apa dia menyalahi? Enggak juga gitu, karena tidak, dia untuk orang awam, bukan untuk mahasiswa. Pokoknya kamu melaksanakan kalau sholat begini, gak usah ngapal no hadis. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi kita dalam kehidupan ya kita ini beragam, yang jelas begitu. Apalagi saya setelah keliling-keliling ke model-model ibadahnya wong, ternyata ono sing podo, ono sing gak podo. Kemudian tentang makulul makna wa ghairu makulil makna. Memang ada dua aliran, Pak. Jadi apakah wudu ini bisa dirasionalkan atau tidak bisa dirasionalkan? Mau melok sing merasionalkan monggo, melok sing tidak bisa dirasionalkan monggo. Istilahnya ta'akuli, ta'abbudi, masuk akal atau ibadah. Memang yang paling enak itu kita ambil ta'abbudi. Ya sudahlah, memang diperintah seperti ini, kita melaksanakan. Tapi kalau orang ta'abbudi saja, ilmu pengetahuan tidak berkembang. Ibadah begini, tapi ada dokter. Oh, memang kalau orang sholat itu fungsinya seperti olahraga, misalnya. Masuk kita larang? Oh, kok macam-macam ente pakai? Ya, kalau sholat ya sholat toh. Soal fungsi olahraga itu urusan Allah misalnya. Tapi nggak usah, karena itu juga pengembangan ilmu pengetahuan. Nanti kan ada dokter ya, ada, saya pernah mengikuti itu. Bagaimana wudhu, harus ini dibasuh, itu rasionalnya menurut kesehatan apa, itu ada. Kemudian harus kuping, maka harus apa namanya, kumur-kumur, harus mengisap air ke dalam hidung. Ya itu rasional menurut ilmu kedokteran. Saya kira nggak usah. Ya karena menurut mereka makulul makna, maknanya itu bisa masuk akal, ya gak apa-apa lah. Terus kita mau melarang, wah cok macam-macam, pokoknya ibadah ya ibadah sesuai dengan perintah, kan itu. Ya itu bagus-bagus juga, hanya kan ilmu pengetahuan gak berkembang. Ya biarin aja, buku gak ono, ya pokoknya ibadah wis, gak ono buku baru, gak ada. Ya biasa saja. Ada yang menulis buku sholat bahagia. Ya kok macam-macam sholat kok. Ya gak apa-apa lah. Yang penting kan sholatnya.
Ya artinya orang bisa memotivasi orang itu sholat. Jadi kalau saya aliran seperti itu mau, tapi yang memang selamat paling enak itu kita itu ya terima saja, karena ini diperintah oleh Allah seperti itu. Masalah makulil makna atau ghairu makulil makna itu sudah terserahlah. Nah, tapi saya melaksanakan ini ta'abbudi. Soal dapat bonus masuk akal atau tidak itu urusan lain. Banyak nanti Pak konsekuensinya yang seperti ini. Dan dalam hal-hal lain ya, bukan dalam ibadah mahdhah, itu banyak hal-hal lain yang bisa punya implikasi yang serius bagi kita. Tapi yang tujuan kita belajar seperti ini supaya kita bahwa di luar kita ada yang berbeda. Karena ada yang berbeda, tapi ada yang sama. Substansinya kan sama. Orang sholat sama kan umumnya, tapi nanti kalau ke aliran lain ada yang beda. Iya kan? Ada yang beda. Kalau ahlu sunnah itu Pak 4 mazhab itu rata-rata sama. Kalau berbeda, perbedaan teknis. Tapi kalau lain mazhab, terutama Syiah yang itu beda betul. Beda. Bayangkan kalau mereka itu kalau sholat harus ada turbah. Turbah itu debu yang jadi dut diambil dari tanah Karbala. Karena di situ meninggalnya Sayyidina Husain. Sholat mereka pakai itu sujudnya itu. Kita kan enggak kan? Kau ono turbah. Kalau saya datang ke Iran, itu di pojokan itu ada turba Pak, disiapkan bagi orang yang nggak bawa. Biasanya orang sana itu bawa, di kantongnya itu ada. Jadi ketika sujud ke ini lempung itu. Itu kan beda dengan kita kan. Itu lain nanti waktu sholat. Mereka berapa? Sholatnya ping telu. Kita 5. Formalnya begitu. Memang masjid-masjid di sana begitu. Jadi kalau maghrib itu nggak ada. Langsung sholatnya isya. Jadi satu. Nah, kalau gitu kan, kalau Ahlussunnah sama. Saya kan sudah kemana-mana saya. Itu sama. Hanya ada perbedaan-perbedaan sedikit aja gitu, teknis. Tapi kalau tapi kan begini terus kita langsung metenteng gitu kan enggak juga. Walaupun saya di sana hanya rotok ragu gitu aja. Jadi pernah sholat subuh di sana. Ada teman saya kan 10 orang di sana, dosen-dosen. Saya mimpin. Itu ikut sholat subuh. Teman saya ini merasa kayaknya ragu, saya nggak sah ini. Sholat lagi aja. Karena terlalu cepat, mereka seperti nggak ada tumak ninahnya mereka. Itu. Jadi ini. Tapi kita karena kita menjaga. Pernah suatu ketika saya datang ke masjid, terus nanti ada teman saya bilang, nanti kalau kita sholat sendiri aja. Kita kan dengar mereka. Apa kalau sholat di sini tidak sah? Nggak enak juga. Ulamanya itu bilang begitu. Sudahlah ikut aja. Soal nanti mau diulang lagi nanti di rumah. Kan kita sedang bertamu. Nah, terus dia cerita. Ya sebetulnya dengan dia cerita menurut Ahlussunnah begini, menurut dia ngerti juga Ahlussunnah beda dengan kita. Nah, ya sudah kita masuk bantah-bantah, mau kita tamu, bisa diusir kan ruwet kita. Ya, jadi itu Pak. Jadi ya, alhamdulillah jadi kita belajar seperti ini. Nanti kita sekarang kan butuh dianggap sudah selesai. Nanti bulan depan kita masuk ke sholat. Tapi di semua ibadah mahdhah yang paling problematik diantaranya adalah soal niat. Niat itu dilafadzkan atau tidak dilafadzkan. Itu sudah saya sampaikan. Nanti kalau sudah di berikutnya
karena sudah saya sampaikan, mungkin kalau disampaikan itu hanya sedikit-sedikit aja. Tapi nanti berikutnya langsung kepada materi sholatnya. Mungkin yang saya lupa lagi, wajibnya niat itu kapan? Atau siapa yang wajib dan kapan kewajiban itu dilakukan? Ini ada sebetulnya tapi saya lupa tadi. Itu kalau di dalam ibadah mahdhah itu kalau sudah masuk waktu. Jadi wajibnya itu sudah masuk waktu. Makanya kalau di dalam sholat atau dalam ini pakai adaan, itu maksudnya tepat waktu. Tapi kalau tidak tepat waktu namanya qadhaan. Nah, itu. Tapi di sholat, kalau di wudu kaono. Padahal wudu itu juga menjadi wajib wudu ketika sudah masuk waktunya sholat. Karena wudu itu bagian tak terpisahkan dari sholat. Dan nanti punya keistimewaan, wudu satu kali bisa digunakan untuk yang lain. Baca Quran bisa, baca sholat berapa kali itu bisa. Nanti kalau tayamum, tayamumnya ini itu hanya dipakai satu kali. Setelah itu tayamum lagi kalau tayamum. Tapi kalau wudu lebih menyeluruh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Memang kadang-kadang gini, ilmu yang mengundang perdebatan ini kadang-kadang tidak kurang menyentuh hati. Kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, itu kan memang nggak bicara yang seperti ini, nggak seperti ini. Padahal dia itu fuqaha ya, faqih juga yang Nawawi ad-Dimashqi itu orang faqih juga. Tapi di Riyadhus Shalihin itu dimensi tasawuf. Jadi sentuhannya kesentuhan hati. Kalau kita ini rasio, faqih ini rasio. Baik, saya kira itu karena saya harus ngisi manasik haji. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya punya doa dari Nabi itu disebut Sayyidul Istighfar. Mungkin sudah tahu semua ya, barangkali saya nggak tahu. Kita sama-sama saya baca dulu, nanti bapak-bapak meniru saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Monggo sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita menyampaikan, membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.